Saya akan melanjutkan presentasi dari chapter 9 ke chapter 10 SQL Basic. Tujuan mengenal dan memahami struktur dasar perintah SQL Database. Bahasa user yang meminta pada database untuk menyediakan suatu data yang diperlukan menggunakan tipe bahasa khusus yang disebut dengan Structured Query Language atau SQL atau EJA SQL. SQL adalah bahasa fungsional, yaitu bahasa yang memungkinkan user untuk menentukan tipe dari sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Bahasa fungsional tersebut tidak sama dengan bahasa pemrograman yang lain semisal C++, Pascal atau COBOL. Bahasa-bahasa tersebut disebut sebagai bahasa prosedural karena membutuhkan penulisan program atau prosedur untuk mendapatkan suatu informasi. Sebaliknya, SQL secara eksklusif mendefinisikan hasil akhir yang diinginkan, sedangkan metode untuk mendapatkan data tersebut dilakukan sendiri oleh database. Bentuk SQL query umum: select distinct atau attribute list from table list where condition. Attribute list adalah daftar nama atribut yang berada dalam tabel list dan nilainya didapatkan melalui query. Tabel list adalah daftar relasi yang memiliki nama dengan dominan variabel pada tiap nama yang diberikan untuk memproses query. Condition adalah statement pembandingan dalam SQL query yang mengkombinasikan operator pembandingan AND, OR, dan NOT. Sedangkan distinct adalah keyword yang bersifat optional, boleh ditulis atau boleh tidak, yang mengindikasikan suatu hasil query yang tidak memiliki duplikat. Secara default didapatkan duplikat pada hasil query tanpa distinct. Pemilihan data dapat dilakukan dengan menggunakan contoh kode seperti berikut. Select bintang from M where MP sama dengan 39334. Statement SQL di atas meminta untuk menyediakan semua data dari tabel M di mana nilai yang diminta ada pada kolom MP yang berisi nilai 39334. Sedangkan break kode berikut ini adalah bahasa pemrograman prosedural yang mengilustrasikan fungsi yang sama dengan statement SQL di atas. Contohnya seperti di bawah. Dalam SQL terdapat operator dasar pembimbing seperti di bawah. Nama alias diperlukan jika terdapat file dengan nama yang sama. Muncul pada statement perbandingan terdapat pada klausa where. Penggunaan nama alias penting sekali dan hampir selalu digunakan. Berikut ini SQL query yang menuliskan nama alias, menambahkan nama dan alamat dari semua pegawai yang bekerja pada Departemen Research. Select employer, name, employer, name, employer address from employer department where department the name sama dengan research and department the number sama dengan employer the number. Atau select name, name, address from employer department D where the name sama dengan research and the number the number. Sedangkan distinct adalah keyword yang bersifat optional, boleh ditulis atau tidak, yang mengindikasikan suatu hasil query yang tidak memiliki duplikat. Secara default didapatkan duplikat pada hasil query. Bentuk SQL query umum ada di bawah. Berikut contoh SQL query. 1. Tampilan tanggal lahir dan alamat dari sebuah pegawai yang bernama John B. Smith. 2. Tampilan nama dan alamat dari semua pegawai yang bekerja pada Departemen Script seperti di bawah. 3. Untuk setiap project yang berlokasi di Stanford, tampilan nomor project, nomor departemen dan yang mengontrol, dan last name manajer departemen, alamat dan tanggal lahir seperti di bawah.